Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Aditya, Dela Putri, Vina Febiana, dan Muhammad Heriansyah dari kelas 645B27 akan mempresentasikan mengenai pasar tenaga kerja. Untuk yang pertama mengenai definisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar tenaga kerja ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pemberi tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Kedua, mengenai fungsi pasar tenaga kerja. Memiliki fungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan, dan yang terakhir, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Saya Muhammad Heriansyah akan melanjutkan penjelasan dari Vina Febiana. Di sini ada jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Pasar tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Pasar tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, supir, koki, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama memiliki ciri-ciri terjadi pada lingkungan perusahaan yang besar, manajemen perusahaan sangat baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi, gaji dan upah yang tinggi, jaminan sosial yang baik, disiplin pegawai juga sangat baik, dan jumlah perpindahan pegawai sedikit. Pasar tenaga kerja biasa memiliki ciri-ciri kebalikannya dari tenaga kerja utama, yaitu terjadi pada lingkungan perusahaan yang kecil, manajemen perusahaan kurang baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan rendah, gaji dan upah yang rendah, jaminan sosial kurang baik, disiplin pegawai rendah, dan yang terakhir sering terjadi perpindahan pegawai. Yang ketiga, ada pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan yang dibutuhkan. Ini berarti berkaitan dengan pemberian promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. Kebalikannya, pasar tenaga kerja ekstern yaitu pasar yang mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, ada pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yang seperti sudah kita ketahui, pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri, kebalikannya, yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Yang kelima, ada pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Yang keenam, ada pasar tenaga kerja monopoli. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu
menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Dalam pasar tenaga kerja monopoli juga, penentuan tingkat upah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut: menuntut upah lebih tinggi dari upah equilibrium, membatasi penawaran tenaga kerja, dan menambah permintaan tenaga kerja. Yang ketujuh, ada pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja ini terjadi jika di satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibanding tenaga kerja. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Yang terakhir, ada pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja ini terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari pasar tenaga kerja yang bersatu dalam serikat pekerja, dan kekuatan kedua berasal dari satu perusahaan yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memakai tenaga kerja. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja, sehingga terjadilah keadaan saling memonopoli yang disebut monopoli bilateral. Selanjutnya ada manfaat pasar tenaga kerja. Manfaatnya yaitu untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang terakhir, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihannya adalah untuk membantu mengurangi pengangguran. Selanjutnya, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk menambah devisa negara. Selanjutnya, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja, yang pertama, munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja, dan yang terakhir, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Putri. Dampak COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Pada Maret 2020 dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, di mana COVID-19 ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020 sendiri, total kasus positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan kasus COVID-19. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan di rumah aja.
Dengan adanya pandemi, penyakit COVID-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah, dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya penjaga toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi, dan petugas kebersihan. Di dunia ini di mana hanya 1 dari 5 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan malapetaka bagi jutaan keluarga. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Yang kedua, ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Yang ketiga, ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang keempat ada pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selanjutnya ada problem gaji atau UMR. Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan gaji yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Penelitian oleh saya, peduli sosial untuk bekerja rentan COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Untuk mengurangi dampak menghadapi oleh para pekerja rentan, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk pertama selama masa pandemi berlangsung, bentuk kedua pada saat pandemi ini telah berakhir. Yang pada saat COVID-19 ini masa berlangsung, maka hal yang penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu kebutuhan pokok. Yang kedua, pasal pandemi COVID-19 atau COVID-19, ada kebutuhan dari pekerja rentan, terutama pekerjaan mandiri yang dimiliki dalam bidang usaha, yaitu mendapatkan kredit yang terjangkau. Dengan kredit jangkau yang murah dan yang murah, maka para pekerja dagang kecil dapat mengakses sehingga mereka akan tetap mendapatkan menjalankan aktivitas ekonomi pasca wabah ini terakhir. Maaf berarti. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang ditemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara pencari dan membutuhkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja dan pembeli tenaga kerja dan pemerintah. Pembelajaran dari COVID-19 ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat
terutama kelompok rentan, membutuhkan adanya jaminan kesehatan dan jaminan sosial pada situasi krisis seperti ini akibat COVID-19 ini. Kategori kelompok rentan tidak hanya pekerja mandiri, pekerja keluarga tidak dibayar, dan pekerja lepas, namun ada kelompok rentan baru, yaitu mereka yang melempar dari pekerjaan yang layak. Kelompok rentan baru ini adalah para pekerja formal yang di PHK atau dirumahkan akibat terjadi ekonomi krisis ini. Hal tersebut menjadikan kondisi hidup mereka sama tidak menentukan dengan para pekerja rentan yang lainnya. Walaupun mereka cenderung memiliki tabungan yang lebih banyak atau menampilkan kemampuan di bidang pekerjaan rentan yang lain. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata dari bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.